Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan thayyiban katsiran. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa subhanahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan wa kabira wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'atsahu baina yadayi sa'ah basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wal ashab wat tabi'ina lahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullah haqqa taqwa washkuruhu ala ma khassakum bihi minal in'am wat takrim wa khalaqakum fi ahsani taqwim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah, bertatap muka di salah satu rumah Allah yang penuh berkah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Ramadan berlalu begitu cepat. Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki hari ke-10 dari bulan Ramadan. Dan biasanya mendekati inti dari Ramadan itu kesibukan kita semakin padat. Mulai dari acara bukber, buka bersama, biasanya mendekati inti dari Ramadan itu mulai berdatangan undangan, entah itu bukber oleh tetangga, oleh alumni. Ada bukber, buka bersama alumni ya, SD, alumni SMP, alumni SMA, alumni kampus. Belum lagi kesibukan yang lain mempersiapkan
kue ataupun ya, baju lebaran dan sebagainya. Padahal itu menjelang inti dari Ramadan, yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disinilah letak ujian kita di saat menjalani ibadah puasa Ramadan. Maka kita lihat banyak peserta pesantren Ramadan atau tarbiyah Ramadan, madrasah Ramadan ini berguguran di tengah perlombaan. Finalnya nanti kaum muslimin di 10 terakhir Ramadan itu memasuki final. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam 20 hingga malam yang ke-25, Rasulullah itu hampir menghidupkan separuh malamnya. Nanti mendekati malam puncak, malam akhir, malam 27, 29, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir menghidupkan seluruh malamnya. Dan Nabi tidak hanya sibuk dengan diri Nabi, tapi Nabi juga bangunkan anak dan keluarganya. Istrinya dibangunkan untuk beribadah mencari Lailatul Qadar. Maka berdoalah, mudah-mudahan kita ditakdirkan dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, sebab malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan membacakan tafsir surah At-Taubah, ayatnya ayat yang 126 tentang sikap orang-orang munafik ketika turun ayat kepada mereka. Orang-orang munafik ketika turun surat atau ayat kepada mereka, mereka semakin jauh dari petunjuk. Mereka semakin jauh dari hidayah. Artinya ayat yang diturunkan di tengah-tengah mereka tidak berpengaruh bagi jiwa mereka, bagi hati mereka. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang beriman, kaum muslimin. Orang beriman itu ketika dibacakan Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan begitu banyak dalil-dalil yang menyebutkan bahwasannya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Di antaranya ayat ini yang kita bahas, yakni surah At-Taubah ayat yang ke-124 hingga 125. Ini sebagai dalil bahwasannya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Begitu juga disebutkan dalam surah Ali Imran 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nas. Orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Fakhshawhum,
Karena itu takutlah kepada mereka. Lihat bagaimana sikap orang beriman ketika mendapatkan tekanan, mendapatkan ujian. Fazadahum imanan, maka ucapan mereka itu menambah keimanan mereka. Hasbunallah wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Para sahabat, orang-orang beriman mengatakan, cukuplah bagi kami Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung kami. Bertambah keimanan mereka. Begitu juga dalam surah Al-Fathu ayat 4. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah, ya, supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan mereka yang sudah ada. Ini menunjukkan iman bisa bertambah dan berkurang. Dalam surah Al-Mudaththir ayat 31, wa yazdadalladzina amanu imanan, supaya orang yang beriman bertambah imannya. Begitu juga dalam surah Maryam ayat yang ke-76, wa yazidullahu alladzina ihtadaw huda, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Anfal ayat 2, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka disebabkan ayat-ayat tersebut. Sehingga sepakat as-sahabatu wa jumhurus salaf ala annal imana yazid wa yanqus. Sepakat para sahabat, jumhur ulama terdahulu, bahwasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang. Sahabat Abu Darda juga mengatakan, min fikhil abdi ayata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu, wa min fikhil abdi ayya'lama ayazdad huwa am yanqus. Kata sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu an, inna min fikhil abdi, sesungguhnya di antara tanda, ya, di antara tanda kefakihan, kedalaman ilmu seseorang adalah ayata'ahada imanahu, dia akan senantiasa memperhatikan keadaan imannya. Dalam segala kondisi dia terus memperhatikan, ngecek keimanannya, ya. Dia terus wa mana qasamin, apakah imannya itu berkurang atau tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wa min fikil abdi ayya'lam, dan di antara kefakihan seorang hamba dia mengetahui nazaghatis syaitan anna ta'tih, ya, dalam riwayat yang lain, apakah dia sedang digoda oleh syaitan atau tidak, apakah dia sedang tertipu oleh setan ataukah tidak, apakah imannya bertambah atau berkurang. Dia terus mengontrol hatinya dan memahaminya, dia mengetahuinya. Oh, imanku sedang turun ini. Nah, dia segera untuk, ya, meningkatkan keimanannya. Aku sedang digoda setan saat ini. Dia sadar. Nah, itu tanda kefakihan, kedalaman ilmu seorang hamba. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an
ketika bertemu teman-temannya, dia mengatakan, ya, ayo nazdad imanan, kita menambah keimanan kita. Fayadhkuruna Allah azza wa jal, kita berzikir mengingat Allah azza wa jal. Jadi senajan satu ayat, dua ayat, satu hadis disampaikan untuk menambah keimanan kita, ya. Sahabat Ibnu Mas'ud dalam hadis riwayat At-Tahawiyah dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal, disebutkan dalam kitab Syarh Tahawiyah, ya, beliau sering berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkan untuk kami keimanan, keyakinan, dan kefakihan, yaitu pemahaman. Itu doa sahabat Ibnu Mas'ud. Dan banyak sekali asar-asar. Ammar bin Yasir dalam riwayat Al-Bukhari yang sahih juga mengatakan, salasun man kunna fi faqad istakmalal iman. Ada 3 perkara yang bila dimiliki oleh seseorang maka akan menyempurnakan keimanannya. Insafu min nafsih, yang pertama adil terhadap diri sendiri. Wal infaq min iqtar, yang kedua berinfak ketika kondisi susah atau sempit. Wa badlus salam lil alim atau lil alam, maaf ya, dan mengucapkan salam kepada semua orang yang dia kenal atau yang tidak dia kenal. Maka dengan melakukan ini jenengan akan sempurna keimanannya. Jadi salam itu, uluk salam itu bukan hanya kepada orang yang Anda kenal. Siapapun dia, selama dia itu muslim, kita ucapkan salam kepadanya. Naam. Maka kaum muslimin, tegas di sini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu bisa bertambah dan berkurang. Adapun bagi orang-orang munafik enggak berpengaruh, justru semakin jauh dari keimanan. Ya. Kemudian disebutkan dalam ayat ini, ya, orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, ada kesombongan, ada, ya, hasad, iri, ya, dan berbagai macam penyakit-penyakit hati, Al-Quran dibacakan kepadanya ternyata tidak menambah keimanan, justru menambah keras hatinya, membatu, atos, ya, sehingga dia semakin jauh dari petunjuk. Nah, kemudian Allah berfirman ayat yang ke-126, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain summa la yatubuna wala hum yadhakkarun. Awala yarawna, dan tidakkah mereka orang-orang munafik itu memperhatikan, annahum, bahwa mereka yuftanun, diuji oleh Allah, fi kulli amin, ya, setiap tahun, marrotan, 1 kali, au marrotain, atau 2 kali. Jadi orang-orang munafik itu terkadang diuji oleh Allah dalam 1 tahun, kadang diuji 1 kali, ya, seperti, ya, merasakan, ya, dipermalukan oleh langit karena dibuka kedok-kedok mereka, ya. Terkadang diuji 2 kali, entah itu diuji dari sisi dunia mereka seperti paceklik, gagal panen, kesulitan dan sebagainya. Summa la yatubun, kemudian mereka tidak juga bertobat. Walahum yadzakarun, dan mereka tidak pula mengambil pengajaran. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kangge kula lan panjenengan
tiang mukmin, ujian yang datang kepada kita itu bagi kita orang beriman itu sebenarnya mengandung banyak hikmah. Allah itu sayang sama kita, makanya Allah sering memberikan teguran, ujian kepada kita supaya kita tidak melupakan diri kita dari tujuan kita hidup di dunia. Karena kita kadang terlena dengan syahwat, dengan hawa nafsu, sampai kita melupakan tujuan kita diciptakan. Makanya sekali-kali Allah sentil kita, diselentik kupingi ben eling ya. Cuma terkadang kita nggak merasa. Datang ujian menimpa, bukannya kita ingat kembali mendekat kepada Allah, justru kita kadang suudzon sama Allah. Allah kok nggak sayang sama saya? Aku wis padeng sholat, poso, ngaji, kok sik ya dicoba, sik diuji sama Allah. Masya Allah. Ya. Maka di sini akan saya sebutkan beberapa hikmah ujian, hikmah musibah yang menimpa seorang mukmin. Yang pertama, dengan adanya ujian atau musibah atau fitnah yang menimpa kita, akan terwujud penghambaan yang sejati kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal ya. Jadi akan terwujud ubudiyah, penghambaan kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam ya. Sebab itu tadi kaum muslimin, kebanyakan manusia itu katahipun manungsa kuwi ya menjadi budak hawa nafsu, bukan budaknya Allah. Saat ini banyak manusia itu bukan menjadi abdullah, tapi menjadi abdud dinar, abdur rupiah, abdul dolar ya. Hambanya dolar, hambanya rupiah, hambanya dinar. Banyak orang gak puasa tanpa uzur karena demi rupiah, demi dolar. Banyak orang rela menipu demi itu semua, demi jabatan, hambanya jabatan, naudzubillah, hambanya perhiasan, hambanya pakaian mewah. Banyak sekarang itu. Dan sekarang banyak abdul jawal ya, apa itu? Budaknya handphone. Hamba handphone ya. Buktinya dia banyak menghabiskan waktunya di hadapan HP-nya, entah itu main game ya, judi online, game online. Banyak itu yang sudah bersifat online biasanya itu ya, menjadikan kita tuh lengah, menjadikan kita tuh lengah. Nggak terasa waktu terbuang sia-sia. Kita lihat di barat itu Pak, orang main game online sampai diinfus Pak, infus makanan. Kenapa? Nggak mau meninggalkan gamenya ya. Karena apa? Game online itu menjanjikan Pak, ada hadiahnya, ada uangnya di situ ya. Sehingga banyak orang-orang itu terlena di situ. Nah ini ya, makanya di sini sekali-kali Allah turunkan ujian musibah agar dia sadar awakmu kuwi sakjane sapa, sejatine kon ku sapa ya. Agar kita sadar kita itu adalah hambanya Allah, hambanya Allah ya. Nah, waalaikumsalam. Sehingga disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 11 surat ke-22, Allah berfirman, wa minan nas, di antara manusia itu may ya'budullaha ala harfin. Ada manusia, ada orang-orang yang menyembah Allah ala harfin, di tepian saja. Menyembah Allah di tepi. Harf, ini namanya harf, tepi ini. Maksudnya apa ini? Kita lanjutkan ayat. Fa in asabahu khair, ketika dia ditimpa kebaikan, itma'an nabi, hatinya menjadi tenang, jiwanya menjadi tenang. Wa in asobathu fitnah, ketika dia ditimpa fitnah, musibah, cobaan, ujian,
inqalaba ala wajhi, dia pun segera berpaling ke belakang, berbalik alias meninggalkan Islam. Khasirat dunya wal akhirah, rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Sebab turunnya ayat ini, sekelompok manusia di kalangan penduduk Arab Badui, mereka membuat kesepakatan, ayo kita menemui Muhammad, kata mereka, kita masuk Islam, dan kita lihat kalau nanti setelah masuk Islam pertanian kita semakin baik, semakin melimpah hasilnya, panen kita semakin banyak, peternakan kita semakin berkembang, kita akan terus di dalam Islam. Tapi nanti kalau masuk Islam, ekonomi kita makin turun, ya, kondisi kita semakin buruk, maka kita keluar dari Islam. Itu Pak sebab turunnya ayat ini. Maka turunlah ayat ini menjelaskan bahwasanya di antara manusia itu terdapat orang-orang yang menyembah Allah di ujung saja, nggak temenan jadi hambanipun Gusti Allah. Dia menyembah Allah kalau ada keuntungan yang didapatkan. Dia mau sedekah, lihat dulu apa yang saya dapatkan dengan sedekah ini. Apakah dengan sedekah ini saya bisa mendulang suara saat pemilu misalnya. Dia bangun jalan, nyumbang paving, ada yang diharapkan. Kalau nggak ada keuntungan nggak jadi nyumbang. Bahkan saya baca di media itu, habis pemilu kemarin ada di sebuah desa, nggak saya sebutkan namanya, pavingnya didongkel meneh Pak, gara-gara suaranya kalah. Pavingnya juga balik meneh. Masya Allah ya. Jadi ternyata ada seperti itu Pak. Semoga kita nggak termasuk yang seperti ini. Nah, ini yang pertama itu. Jadi dengan adanya ujian Allah akan terwujud. Ini temenan nggak jadi Abdullah ini? Jadi hamba Allah nggak? Nah, sama seperti sekarang. Ulama mengatakan bi'sal qaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan. Seolah-olah nih menungso, seburuk-buruknya kaum itu yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Banyak sekarang ketika Ramadan tiba semangat ibadah, maca Quran, sholat sunnah, sholat wajib. Nanti selepas Ramadan ngilang meneh. Masya Allah ya. Yang sunnah dikejar. Tarawih hukumnya apa? Sunnah. Tapi nggak mau ketinggalan jamaah tarawih. Ya, walaupun itu 23 rakaat, dia semangat mengikutinya. Tapi sholat 5 waktu berjamaah kosong masjidnya. Tapi ketika tarawih sampai menambah tempat di luar masjid, di luar musola, dikasih terop tambahan, ada terpal tambahan. Kenapa? Nggak muat masjidnya, musolanya ketika tarawih. Tapi ketika sholat subuh sepi, sholat duhur apa meneh, sholat asar sepi, kemana? Nah, makanya pertanyaan kaum muslimin. Dan mudah-mudahan tren sholat berjamaah ini seperti sholat isya berjamaah, sholat tarawih atau tahajud di luar Ramadan itu, semoga tren ini bertahan sampai ya 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan ya jamaah tetap semangat ya, istiqomah, angine pun ya murih ilmu, ngalap ilmu, dan juga semangat menjaga sholat 5 waktu, dan syukur kalau bisa sholat tarawihnya itu bertahan sampai di luar Ramadan, kan begitu. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, hikmah ujian itu di balik musibah itu adalah untuk mempersiapkan orang-orang mukmin demi mendapatkan kedudukan yang tinggi di muka bumi. Jadi sebelum Allah memberikan derajat yang tinggi kepada orang beriman, Allah uji dulu mereka layak nggak mendapatkan derajat itu. Samalah seperti perusahaan hendak mengangkat ya karyawan untuk menempati posisi yang tinggi, entah itu manajer atau bagian apa, dia akan diuji dulu kelayakannya.
dikasih cobaan-cobaan, mungkin disuruh megang perusahaan yang ketinggalan, yang mundur di pedalaman ya, bisa nggak dia memegang itu? Nanti baru dikasih jabatan yang layak. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah ditanya Pak Imam Syafi'i, manakah yang lebih utama, sabar, cobaan atau kedudukan? Maka Imam Syafi'i menjawab, kedudukan adalah derajat para nabi, dan tidak akan mendapatkan kedudukan kecuali setelah mendapatkan ujian. Kalau dia mendapatkan cobaan atau ujian, maka dia akan bersabar. Kalau dia bersabar, maka dia akan mendapatkan kedudukan. Lihat, para nabi nggak ujuk-ujuk jadi nabi Pak. Ujiannya abot Pak. Nabi Yusuf misalnya, dia diuji oleh Allah, diuji dengan ya dibuang dalam sumur, dipungut lalu dijual sebagai budak ya, lalu dijadikan anak angkat ya, diasuh dan seterusnya, dicoba, difitnah ya, sehingga akhirnya beliau dipenjara ya. Begitu juga Nabi Yunus ya, yang akan kita bahas setelah ini suratnya, beliau juga diuji oleh Allah ya. Semua nabi itu diuji. Bahkan cobaan para nabi itu yang paling berat, yang paling berat ya. Semakin tinggi keimanan jenengan, semakin berat cobaan dan ujiannya. Tapi yakinlah di balik ujian itu ada hikmah. Kemudian yang ketiga, di antara hikmah bala, musibah yang menimpa kita, cobaan yang menimpa kita sebagai penebus dosa. Kita tuh banyak dosa-dosanya. Terkadang ada hamba yang ditakdirkan mendapatkan derajat yang tinggi di surga, namun dia tidak memiliki amalan istimewa kecuali dengan diberi cobaan. Ada yang seperti itu Pak. Dia nggak ahli agama, agamanya pas-pasan ya, ibadahnya pas-pasan, tapi dia memiliki jiwa yang sabar, sehingga dengan cobaan itu dia mampu bersabar, yang dengan kesabarannya ini dia akan meraih derajat di surga kelak. Ada yang seperti itu. Ada yang diuji dengan sakit, bertahun-tahun sakit, yang dengan sakit itu Allah ingin meninggikan derajatnya di surga kelak. Sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat At-Tirmidzi nomor 2399, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'mina fi nafsi wa waladihi wa malihi. Cobaan senantiasa terus menerus menimpa kepada orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, baik itu cobaan pada dirinya sendiri, kepada anak-anaknya, kepada harta-hartanya, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, hingga dia bertemu kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Alhamdulillah. Dalam hadis yang lain riwayat At-Tirmidzi ya, nomor 2396, idza aradallahu bi 'abdihil khair, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Ajjalalahul uqubah fid dunya, Allah akan segerakan hukumannya di dunia dengan diberi musibah, cobaan. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr, ketika Allah menginginkan seorang hamba itu keburukan, amsaka anhu bi dzambi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, akan ditahan ya, akan Allah tahan dengan dosa-dosanya itu, hukumannya sampai nanti akan dibalas dengan sempurna di akhirat. Jadi orang ini ngelakoni dosa tapi aman Pak, banyak dosanya, maksiatnya banyak tapi aman, rezekinya lancar, ekonominya stabil ya, keluarganya bahagia, tapi ngelakoni dosa itu Pak ciloko nanti Pak, itu akan disempurnakan balasnya di akhirat, celaka dia.
Itu ketika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba. Masya Allah. Yang keempat, hikmah di balik musibah itu akan mendapatkan pahala yang besar dan melimpah serta ditinggikan derajatnya. Dalam hadis Muslim nomor 2572 dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah." Apa yang menimpa seorang mukmin dari duri dan yang lebih besar atau lebih kecil dari duri yang menimpa dirinya, melainkan Allah akan mengangkat derajat untuknya atau menghilangkan dosa darinya. Masya Allah. Pas melaku-melaku ngide ribayem, maka itu kalau Anda bersabar dan ihtisab mengharapkan pahala dari musibah kecil itu bisa menjadi penghapus dosa, Pak, dan meninggikan derajat. Masya Allah. Iri bayem, Mbak. Bagaimana kalau risalah ya, atau ri duren? Wah, kejebolan duren, Masya Allah ya. Luar biasa itu. Syaratnya sabar, ihtisab. Yang kelima, di antara hikmah cobaan bagi orang beriman, cobaan itu kaum muslimin merupakan kesempatan untuk berpikir tentang aib-aib diri kita, tentang kesalahan kita di masa lalu. Bisa jadi dulu kita masih banyak dosanya, belum bertobat, sekarang baru kita menyadarinya ketika melihat mungkin cobaan itu menimpa cucu kita, menimpa anak kita, istri kita. Kita bisa ya, muhasabah, melakukan koreksi diri. Oh iya, jangan-jangan aku begini. Nah, begitu caranya. Introspeksi diri. Ya. Nah, sehingga kita bisa mengetahui setelah kita petani siji-siji, apa ya dosaku? Aku iso ngalami kok ngene. Sehingga Anda bisa memperbaiki diri Anda. Dalam tafsir Al-Fatihah diceritakan, sahabat itu merasakan efek pengaruh dari dosa dan kesalahannya dari perubahan tingkah laku orang-orang terdekatnya. Moro-moro bojone bangkang, ya wani marang sing lanang. Kadang anaknya menentang sama orang tuanya. Kadang kendaraannya rewel, untone gak gelem mlaku, ngadatnya. Banyak kaum muslimin. Kadang kita sendiri merasakan moro-moro kok awake koyo piye. Nah, bisa jadi karena dosa. Bisa jadi. Maka ini alhamdulillah, sehingga kita nggak sombong. Siapa kita? Yang keenam, ujian itu merupakan pelajaran bagi keimanan kita, pelajaran bagi ketauhidan kita, pelajaran bagi tawakal kita. Sebab orang akan terlihat tawakalnya ketika mendapatkan ujian cobaan. Ketika dia mendapatkan musibah pertama kali, kemana dia mengadu? Kadang ada orang itu mendapatkan musibah, bukan semakin kuat keimanannya kepada Allah, justru dia datang kepada selain Allah, datang kepada dukun, paranormal, ya, minta jampi-jampi dan sebagainya, minta jimat dan sebagainya. Ketika dagangannya agak sepi, bukannya ya memperkuat dan menambah ketaatannya kepada Allah, entah itu sedekahnya, entah itu sholat sunnahnya, sholat wajibnya dan sebagainya, atau mungkin ikhtiarnya menarik pelanggan itu bagaimana ya, dia malah datang kepada orang ya paranormal, orang pintar. Mbah, iki toko kok sepi kaya iki ana sing ngantemi, Mbah. Coba Mbah jenengan teropong, Mbah. Masyaallah. Dan ini, Pak, bagi orang-orang yang sudah terbiasa kayak gini tuh mendarah daging, Pak. Anak sakit sedikit sudah, ayo gawon kono, wong tuwa. Nah,
Semuanya orang tua. Semuanya orang tua. Pernah ada pasien dari Rogo Jampi, Pak. Saya cerita ya, dari Rogo Jampi bawa mobil Avanza. Satu keluarga membawa seorang wanita stroke. Ya. Datang ke mertua saya. Saya tanya, "Dari mana, Mas?" "Rogo Jampi." "Kok ngerti lah kene ono dukun sing iso mijet stroke?" "Ya, aku krungu kabar. Enak sing cerita." Terus sakgurunge mrene aku takon wong pinter. Jadi dia datang ke kiai neropong bapak mertua. Dia tanya, dia cerita sama saya, cerita panjang lebar sama saya tanggap memang. Dia nggak tahu kalau saya orang Banyuwangi kan. Saya tanya dia, "Ngenten Pak, sebelum saya ke Jember ini, saya datang ke kiai di Rogo Jampi. Saya teropong, Pak Yai, tolong jenengan tingali. Sing namine Pak niki, tukang pijet niki aliran putih napa aliran hitam?" Iya, betul itu. Terus diteropong sama kiainya, "Ya, besok mrene meneh." Terus diomongi, "Wes apik le. Sing apik mbok parane ku aliran putih." Wes moro wis. Moro tenan. Aku nggowi ngati ya. Wah, kita pengalaman kan dulu kan. Saya ketawa aja kayak gitu. Terus saya tanya, "Apakah setiap jenengan akan melangkah melakukan itu?" "Iya." Setiap akan melangkah. Dia minta ke orang pintar untuk dilihat. Nah, begitu. Termasuk ketika akan punya hajat, mau duwe gawe, datang ke orang pintar, "Mbah, jenengan hitung, Mbah. Yuga kula namine niki, calone niki, lahire netone sakmene. Diitung. Kinten-kinten kapan pasnya untuk pernikahannya. Sing kira-kira selamat kabeh." Nah, dihitung. Biasa kayak gitu. "Oh, sakmene sakmene." Ini sudah mendarah daging, Pak. Dan ini sulit dihilangkan. Kenapa? Karena turun temurun. Nah, maka di sini letak ujiannya. Saudara saya sendiri pernah, Pak. Ya, ada Pak Dilah. Dia sudah datang ke orang pintar, sudah datang ke kuburan ya, jaluk restu kepada kuburan Mbah Buyut, Mbah Lanang, Mbah Wadon. Terus jaluk moro kabeh. Saya datang. Ini cerita sama saya. Alhamdulillah wis kabeh tak lakoni. Maksudnya Pak De? Aku wis moro nang Pak Yai, wis takon, aku njaluk tulung wong pinter ben gak udan, terus aku wis moro nang kuburane mbah-mbahe crita kabeh. Wis tapi engko lak enek udan deh, berarti aku enek sing kurang iki. Ngomong gitu. Betul, Pak. Magrib udan terus, Pak. Gopoh, Pak. Wong ngurungi kursi. Terus cerita, "Pripun, Deh? Iya kok sik udan ya?" "Apa sing kurang?" Katanya begitu, Pak. Masya Allah. Hujan kan nikmat dari Allah. Kalau kita orang beriman turun hujan, apa doa kita? Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikan curah hujan ini bermanfaat. Kita nggak gelisah turun hujan, nikmat ini. Doa dikabulkan, malaikat rahmat turun. Ini kesempatan kita berdoa. Orang beriman dan ngerti. Tapi mereka ketika hujan sedih, Pak. Loh, kok sedih turun hujan kok sedih? Ya kok bacaannya sepi le. Insyaallah. Oh no, wes macam-macam. Saya punya teman orang Buluan. Dia nikah ya. Pas nikah ya hujan. Terus mertuanya datang ke kamarnya. Le. Napa, Bu? Jarene. Katok mundil, soal mundil. Maksudnya napa, Bu? Wis to, kayak ibu kan dilempar ke genteng katanya. Celana dalam dilempar ke genteng. Masya Allah ya. Nah, ini kenyataan, Pak. Si enak sing percaya ngono, Pak. Jere enggak udan. Nah, harusnya ketika kita mendapat ujian, mendapat cobaan, kita kan abdun, budak, hamba sahayanya Allah. Kita itu enggak punya apa-apa, Pak. Ibu yang berbahagia. Maka apapun yang terjadi, pertama dan utama langsung datang kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Hamparkan sajadah, salat seperti Nabi contohkan, idza hazabahu amrun fasollah. Nabi ketika mendapatkan cobaan, mendapatkan perkara yang pelik, yang rumit, yang sulit, yang menggelisahkan, Nabi salat.
Maka apapun yang terjadi kaum muslimin, baik itu menimpa rumah tangga Anda, menimpa pekerjaan Anda, apapun yang terjadi, maka yang pertama dan utama introspeksi diri, muhasabah. Jangan suudzon, enggak usah mencari kambing hitam. Oke, gara-gara itu, oke ngene-ngene. Sudah, hilangkan itu semua. Langsung fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah, bertobat dan minta kemudahan, kekuatan menghadapi musibah ini dan serahkan semuanya kepada Allah. Itu teorinya, Pak. Tapi prakteknya abot. Nah, makanya kita butuh pengokoh, penguat, entah itu orang terdekat, entah itu istri kita, entah itu mertua kita, orang tua kita. Kadang ketika kita mendapat musibah itu hilang kadang itu. Aku harus kudu piye? Hilang itu kadang. Baru ketika teman datang mengingatkan, sing sabar, iki ngene-ngene. Baru dia astagfirullah, iya bener-bener. Baru begitu. Itulah manusia. Makanya kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Saya punya teman, Pak, murid saya sih dulu di pondok, tapi karena sekarang sudah sukses ya, sudah sama-sama orang dewasa, dia sering cerita sama saya, Ustadz, saya sering meneteskan air mata. Kenapa? Ingat istri saya sudah meninggal, ingat anak saya sudah meninggal, saya sering menangis. Wes ngerti kan solusinya? Apa Ustadz? Yuk sholat, maca Quran. Ya, dia baru sadar, oh iya ya, ikhlaskan sudah kan gitu kan ya. Dia belum ikhlas, ditinggal mati istrinya belum ikhlas. Ya, katanya terlalu besar jasa istrinya katanya. Sampai sekarang nggak bisa melupakan. Ya, nah banyak orang seperti itu, Pak. Maka ini pentingnya kita tawakal, memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah tidak akan pernah membebani kita dengan cobaan di luar kemampuan kita. Jadi kaum muslimin, dengan adanya ujian-ujian ini akan muncul dan akan ya kelihatan siapa yang hamba Allah sejati ya. Makanya ketika ada seorang wanita nangis di kuburan anaknya, Nabi SAW mengingatkan kepadanya, isbiri, sabar bu. Dia nggak noleh, langsung mengucapkan kalimat yang kasar, sabar, enak aja sampai ngomong sabar, gak ngelakoni, gak ngerasa nih, aku sing kelangan anak untuk sampean. Ya sudah, Nabi pergi ya. Kenapa? Itu kan sedang emosi, dia jiwanya sedang labil. Setelah Nabi pergi, sahabat yang belakang mengingatkan, bu, ngerti nggak sing sampean bentak mau sopo? Kanjeng Nabi bu. Kanjeng Nabi dikejar, diuber Kanjeng Nabi. Ya Rasul, maafkan saya nggak tahu kalau itu jenengan yang ngomong. Ya, kemudian kata Rasul, sabar bu, as-sabru inda sotmatil ula. Sabar yang benar itu ketika ujian pertama kali menimpa. Ini kan sudah berlalu beberapa waktu, sudah lewat itu kan. Kenapa masih bersedih? Sabar. Jadi sabar itu ketika pertama das, nah itu yang terbukti. Bagaimana sikap kita? Nah itulah ujian kita yang sebenarnya. Dan ini belum tentu yang menyampaikan mampu melaksanakan. Maka kita terus berdoa memohon kepada Allah. Seperti doanya siapa tadi? Sahabat Abdullah bin Mas'ud. Masih ingat doanya apa tadi? Allahumma, kalau untuk kita ya, untuk pribadi ya, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fikhan atau wa fahman. Ya Allah, tambahkan kepadaku keimanan, keyakinan dan pemahaman. Nah, kan begitu doanya. Ya. Kita ingin iman kita semakin hari semakin bertambah, keyakinan kita semakin bertambah. Apalagi zaman fitnah, zaman yang bertebaran syubhat. Banyak orang sekarang ragu dengan agamanya sendiri ketika menyaksikan syubhat yang bertebaran di masyarakat. Belum lagi ketika melihat syubhat munculnya Imam Mahdi ya, yang ramai di Facebook di TikTok itu, munculnya banyak sekali fitnah. Maka sekarang kita membutuhkan pijakan yang kokoh, yaitu ilmu yang yakin. Yang ketujuh kaum muslimin, hikmah ujian itu adalah dapat menghilangkan, mengeluarkan sifat sombong dari diri seorang hamba dan menjadikan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Fir'aun itu kan nggak pernah diuji dengan sakit, Pak.
Umurnya 430 sekian tahun, nggak pernah pilek mulai lahir sampai gerang sampai mati, nggak tahu sakit Firaun itu. Nah, akhirnya apa? Sombong dia. Bahkan mengaku Tuhan. Itu Firaun. Begitu juga Namrud. Jadi di zaman itu ada raja adik kuasa, di zaman Nabi Musa ada Firaun, di zaman Nabi Ibrahim ada Namrud. Itu sama, Pak, nggak pernah sakit itu, Pak. Sombong dia. Makanya matinya Namrud Allah kirim apa? Nyamuk, Pak, masuk ke hidungnya. Nyamuk yang kecil, karena dia merasa bangga membesarkan dirinya, engkres, gemede, sombong, bahkan menentang Allah. Ibrahim, ya, tunjukkan kehebatan Tuhanmu. Tuhanku itu, kata Nabi Ibrahim, yang menghidupkan dan mematikan. Oh, aku ya iso lah kur koyo ngono. Pengawal datangkan 2 tawanan, didatangkan, yang satu dibunuh, satu dibebaskan. Nah kan hebat tuh kan. Bisa menghidupkan, mematikan, kata Raja Namrud. Oh, kata Nabi Ibrahim, logis, betul Mas. Tapi ingat, jangan lupa, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan di barat. Nah sekarang coba kamu terbitkan dari barat atau dari timur, bisa nggak kamu menang Namrud? Nggak iso, nggak bisa, saking sombongnya, Pak. Hingga akhirnya Allah kirim nyamuk masuk ke hidungnya, nyerang otaknya, hingga dia minta kepada pengawalnya untuk dipukul pakai amr, pakai palu, karena nggak tahan dengan sakitnya, diserang otaknya oleh makhluk yang kecil. Nah, ini riwayat menyebutkan seperti itu. Nah, jadi dengan adanya ujian ini kita nggak akan sombong kaum muslimin. Walaupun Anda itu bina raga, ya, ngombe obat dan sebagainya, kalau sudah waktunya Anda sakit, Anda akan sadar ternyata kita tuh lemah kaum muslimin. Gak usah ado-ado wis. Anda diserang murus aja sudah bingung, ya. Mules wetenge wis bingung kan gitu kan, ya. Ayo ape piye wis masih awake gede wis, la wis kena wetenge wis, wis ambruk sampeyan, ambruk sudah wis. Apalagi ya, kayak usus buntu misalnya, waduh, katanya semoga Allah jauhkan kita dari penyakit-penyakit itu. Katanya sakit ketika pas kambuh katanya. Saya punya teman kena kencing batu, Pak. Itu kalau kencing bungok-bungok, Pak, kena sakit katanya sakit kencing batu. Ketika berhasil keluar batunya kecil, senangnya masya Allah, ya, sampai sujud syukur dia, Mas. Sekarang jenengan bendino ngoyo lancar, Pak. Pernah nggak bayangkan sewaktu-waktu kalau kita nggak bisa kencing kayak apa rasanya? Ya, makanya kencing itu nikmat yang luar biasa, sering kita lupakan. Maka doa kita ketika keluar dari kamar mandi adalah ghufranaka. Napa dungane? Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Loh, Ustadz, kita kan baru kencing, baru buang air, tidak melakukan dosa. Kenapa kita keluar minta ampun kepada Allah? Ingat kaum muslimin, Anda bisa buang air, Anda bisa kencing, itu nikmat yang besar dari Allah. Karena nikmat itu begitu besar dan nikmat itu terulang. Betul enggak? Nikmat itu diulang-ulang oleh Allah. Dan kita nggak mampu mensyukurinya. Jangankan itu, Anda mampu mengucapkan alhamdulillah iso nguyo lancar, itu nikmat. Mensyukuri nikmat itu nikmat, menuntut syukur lagi. Ketika Anda mampu mensyukuri satu nikmat, itu mengundang, ya, tuntutan syukur yang lain. Artinya apa? Kita nggak akan pernah mampu mensyukuri nikmat saking banyaknya dan melimpahnya nikmat itu. Makanya gak ada jalan lain kecuali mohon ampun kepada Allah. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Coba bayangkan kalau setiap mau kencing Anda operasi, Pak. Berapa operasi kencing itu, berapa? Operasi gasongoyo berapa juta itu? Kalau satu operasi 7 juta bisa akeh-akeh. Satu hari kencing 3 kali, berarti operasi 3 kali. 7 juta kak ping telu piro, Pak? Selikur yuto bendino, Pak. Sanggup nggak jenengan, Pak? Nggak akan sanggup, Pak. Nikmat oksigen yang pengalaman di dunia kesehatan, oksigen satu tabung berapa harganya? 100? Yang kecil
Atau yang besar wes, berapa harganya? Pinten? 150-an per tabung. Itu gangge berapa jam itu? Sekarang Anda ngirup oksigen berjam-jam bendino Pak. Ilah di sama Allah ditarif, ada malaikat nagih Pak bendino Pak. Ayo nagih oksigen misalnya. Berapa kira-kira Anda siapkan bayar itu berapa itu? Apalagi air Pak, Masya Allah. Kita saudara kita di Palestina kesulitan air. Kita nikmat air tinggal minum Pak. Gratis, turah-turah malahan. Nah, dulu ada Pak tahun 80-an. Ada syekh dari Timur Tengah Pak. Zaman dulu kan belum canggih kan Arab kan masih seperti itu. Dia datang ke Sumatera, Danau Toba. Ketika syekh itu naik mobil Pak, mau ngisi daurah di Sumatera itu, lihat Danau Toba, langsung minta minggir sama mobilnya. Dia mengatakan jana, langsung jegur sak jubah-jubahe Pak. Saking senenge Pak, waduh seneng danau yang segar. Ya maklum lah, zaman itu kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah canggih Arab itu kan ya. Nah, jadi kaum muslimin itu nikmat yang besar. Alhamdulillah, apalagi jenengan hidup di Indonesia. Apa yang tidak ada di Indonesia dan apa yang nggak bisa tumbuh di Indonesia? Jenengan ngetok jambu, tuncalno tukul Pak. Apa nih pohong Pak? Alah cepet tukule ya. Masya Allah ya. Apa yang kurang? Makanya kita harus banyak bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka dengan adanya ujian ini kita nggak akan sombong kaum muslimin. Nah, kaum muslimin pernah mengalami kekalahan pada satu perang di surat ya At-Taubah yang kita bahas dulu ayat 25. Perang Hunain namanya, perang Hunain. Jadi waktu itu kaum muslimin sempat Pak tertipu dengan nikmat Allah. Setelah Fathul Mekah, umat Islam yang berjumlah 10.000 itu mendapat tambahan sekitar 2.000-an dari penduduk kota Mekah yang baru masuk Islam. Lalu mereka pulang untuk menaklukkan suku yang berkhianat dan menyerang kaum muslimin. Ketika di perjalanan kaum muslim melihat pasukan yang begitu besar, mereka merasa bangga Pak. Wah, kata mereka, siapa yang bisa mengalahkan kita dengan jumlah yang banyak ini? Alias ujub masuk ke dalam hati mereka. Maka Allah jadikan mereka kalah di peperangan pertama itu Pak. Kocar kacir kaum muslim Pak. Kocar kacir. Allah abadikan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-25, wa yauma Hunain iz a'jabatkum kasratukum. Ingatlah peperangan Hunain, di waktu kamu menjadi congkak, menjadi sombong karena banyaknya jumlah kalian. Ya. Perhatikan kaum muslimin, terkadang kesehatan itu menjadikan kita lupa diri. Terkadang jabatan menjadikan kita lupa tujuan kita sebagai hamba. Terkadang harta menjadikan kita lupa diri, sombong dan sebagainya. Kita lupa terkadang jasa-jasa orang tua kita. Kita bisa seperti ini karena orang tua kita. Kita lupa terkadang pada jasa guru-guru kita. Kita bisa membaca karena jasa guru-guru kita. Kadang kita lupa itu. Akhirnya apa? Sombong. Nauzubillah. Maka hati-hati kaum muslimin. Maka dengan adanya ujian ini, Allah ingin supaya kita itu ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika perang Uhud juga sama. Kaum muslimin pertama menang, akhirnya kalah. Maka Allah abadikan kisah mereka. Waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqul kafirin. Allah ingin membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka dan membinasakan orang-orang yang kafir. Jadi perang Uhud itu perang untuk memisahkan mana yang imannya serius, benar, mana yang imannya abal-abal. Makanya jumlah kaum muslimin pertama 1.000. Di tengah jalan 300 belot balik orang munafik. Tinggal 700. Perang pertama menang. Kaum muslimin menang. Kemudian Khalid bin Walid melihat bukit Uhud kosong, balik menguasai bukit lalu menyerang lagi. Kaum muslimin kalah. Nah, ketika itulah kocar-kacir kaum muslimin. Yang tersisa tinggal beberapa ratus. Semuanya kabur. Berarti iman tapi imannya tipis dan banyak kotoran. Tinggal yang setia saat itu yang bersama Nabi.
Itu baru yang teruji sudah. Ternyata ujian itu bisa memisahkan mana emas yang murni, mana kotorannya. Alhamdulillah. Makanya emas itu untuk memisahkan itu diapakan? Dia dibakar ya. Dibakar. Nah, begitu. Itu kaum muslimin. Yang kedelapan, dengan adanya ujian bisa menampakkan hakikat dan kebaikan seorang hamba. Ya. Sebab kita kalau belum diuji nggak ketemu Pak, kebaikan kita kayak apa, iman kita kayak apa, nggak bisa diketahui. Dan ujian itu yang kesembilan, untuk mendidik suatu generasi dan setelahnya. Sehingga apa? Dengan adanya ujian-ujian itu kita akan semakin dewasa, semakin ya paham dengan kondisi kita, dan generasi berikutnya bisa mencontoh. Nah, begitu. Kemudian yang ke-10, di antara hikmah ujian dan cobaan ini, seseorang dapat membedakan antara teman yang sejati dan teman yang hanya memanfaatkan diri kita saja. Dulu ketika masih kaya, wow, koncone Masya Allah. Tapi pas ekonomi turun, podo ngedoh kabeh. Hanya beberapa orang yang tetap setia, baru ketemu di sini. Begitu juga pasangan kita, kadang teruji dengan ini. Diuji dengan ini. Nah, kemudian yang ke-11, ujian itu akan mengingatkan kita terhadap dosa-dosa kita agar kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ke-12, ujian dapat menyingkap kepada kita hakikat dunia dan tipuan dunia ini. Bahwasanya dunia itu cuma sementara. Yang ke-13, ternyata ya. Ujian itu mengingatkan kita akan kelebihan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik kesehatan, ekonomi, kesempatan dan sebagainya. Anda baru bisa merasakan nikmat sehat kalau Anda merasakan sakit. Anda merasakan nikmat waktu ketika Anda super sibuk nanti. Nah, yang ke-14, yang terakhirlah, ujian itu akan menjadikan kita rindu terhadap surga. Masya Allah. Kemarin Pak, beberapa waktu yang lalu saya melihat di YouTube anak perempuan Palestina penuh dengan debu karena dia pulang rumahnya dibom, Pak. Bapak ibunya mati, Pak, saudaranya mati. Dia ngomong apa, Pak? Ketika dia dalam kondisi dia nangis ya, membawa mangkok sambil nangis, dia ngomong begini, "Ya Allah, kenapa aku enggak Engkau matikan juga bersama keluargaku ya Allah, sehingga aku bisa masuk surga bersama keluargaku, karena kabarnya di surga banyak makanan ya Allah. Di sini kekurangan makanan." Sampai ngomong kayak gitu, Pak. Alhamdulillah jenengan berlebih makanan, Pak. Maka disyukuri, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ingat, bisa saja nikmat ini Allah cabut sewaktu-waktu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan perbanyak berdoa masing-masing kepada Allah sesuai dengan hajatnya masing-masing. Waktu berbuka itu waktu mustajab untuk berdoa. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan datang besok kita bahas ayat yang ke-127 ya.